Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, betapa besar kasih yang Engkau berikan bagi kami, sehingga Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami telah menerima anugerah yang besar. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau sekali lagi mendengar suara-Mu seperti seorang murid duduk diam di kaki-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Berikanlah kami penyingkapan akan misteri firman-Mu, dan berilah kami pengertian akan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Mazmur 34 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mengecap artinya mencicipi atau mencobai sesuatu. Biasanya para pemilik rumah makan di mal akan menjalankan siasat pemasarannya dengan meminta beberapa orang karyawan untuk berdiri di tempat-tempat strategis di mal sambil membawa contoh makanan. Mereka akan menawarkan contoh makanannya kepada orang-orang yang sedang lewat. Kadangkala mereka juga melambaikan tangannya dan berteriak membujuk orang untuk mencicipi makanannya. Mereka melakukan hal ini dengan keyakinan bahwa makanan yang mereka tawarkan merupakan yang terbaik. Mereka tidak akan memberikan contoh makanan yang tidak baik karena dapat merusak reputasi mereka. Demikian juga ketika Daud menulis Mazmur 34 ayat 9. Dia mengatakan agar kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, Daud berkata, cobalah mencicipi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah salah satu dari atribut Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 68 berkata tentang Tuhan, Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Daud berkata demikian karena manusia seringkali mempertanyakan kebaikan Tuhan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena di Taman Eden pun setan membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena mempertanyakan kebaikan Tuhan. Setan membuat mata manusia tertuju pada satu pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan, tetapi manusia tidak memperhatikan bahwa Tuhan mengizinkan buah dari ratusan pohon lainnya yang dapat dimakan. Ketika setan berhasil membuat Hawa terfokus pada satu pohon itu, maka dia berhasil membuat Hawa kehilangan fokus pada kebaikan Tuhan, sehingga membuat seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sama halnya dengan anak-anak yang meminta 5 hadiah ulang tahun dari ayahnya, dan ketika pada hari ulang tahunnya dia hanya menerima 4 hadiah saja, anak itu akan menggerutu mengenai hadiah kelima yang tidak dia terima, bukannya bersyukur untuk 4 hadiah yang sudah diberikan. Saudara terkasih, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, ingatlah untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Betapa lebih banyaknya kebaikan Tuhan yang kita terima melebihi hal-hal buruk yang kita alami. Jangan sampai kita menjadi seperti Hawa yang hanya terfokus pada satu pohon yang dilarang,
tetapi melalaikan ratusan pohon yang tidak dilarang. Marilah kita lebih bersyukur mengenai kebaikan Tuhan dan lebih mempercayai Tuhan, karena Dia baik dan hanya melakukan yang baik. Apabila Tuhan melarang kita melakukan sesuatu, pasti hal itu untuk kebaikan kita juga. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk benih firman-Mu yang kami terima lewat renungan malam ini. Kami mohon ampun kalau selama ini kami berlaku seperti anak kecil yang mengeluh mengenai apa yang tidak kami terima dari Engkau, tetapi lupa untuk bersyukur atas hal-hal lainnya yang telah Engkau berikan. Sekarang kami mau bertobat dan belajar bersyukur, menghitung berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon damai sejahtera-Mu melingkupi tidur kami sepanjang malam. Kami mohon perlindungan-Mu menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Malam ini kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-berkat bagi Indonesia, tanah dan air Indonesia diberkati, menghasilkan berlimpah-limpah sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.